Manggale net pau toktong do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kekasih lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita bersama Ibu Hudi untuk bersama-sama kita bersekutu. Kita mau beribadah di dalam sekolah minggu. Hai kids. Oke, adik-adik, Ibu yakin semua sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan. Semua sudah mandi? Sudah? Oke. Sekarang coba semua lihat ke jendela di luar tuh sana, ada apa ya? Buka jendela, buka pintu rumah kalian, coba lihat. Ada matahari? Ada? Bersinar nggak? Bersinar ya? Terang nggak? Terang ya? Oke, coba sekarang dengar lagi. Ada suara burung? Ada? Ada bunga nggak sedang mekar? Ada? Oke, yuk sekarang kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan ciptaan Tuhan. Ya, ada matahari, ada burung-burung, ada bunga-bunga. Jangan lupa ada saudara di sekitar kita. Ya, yuk kita nyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Ya, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Oke. Adik-adik, sebelum kita memulai lebih jauh sekolah minggu kita mau bersatu di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh kembali berkumpul, kami boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman kami di dalam sekolah minggu GKI High Kids. Bapa dalam surga, kami juga mau mengucap syukur untuk matahari yang boleh bersinar terang, untuk burung-burung yang berkicau di sekitar kami. Juga kami bersyukur karena kami boleh melihat bunga-bunga yang indah ciptaan Tuhan. Kami mau memuji Tuhan bersama-sama dengan ciptaan Tuhan yang lain. Mari Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh bersama-sama memuji-muji nama Tuhan. Tuhan sucikan dan kuduskan kami dari dosa-dosa kami. Tuhan tolong kami dan tolong kami juga untuk boleh bersiap hati untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, Ibu berharap semua sehat. Ada yang gak sehat? Nah, kita doakan nanti ya, yang lagi badannya nggak enak badan gitu ya, lagi kurang sehat. Nanti kita doakan sama-sama supaya semua sehat kembali, semua bisa datang ke gereja. Kenapa? Karena anak Tuhan harusnya ada di gereja ya. Oke, ya sekarang hari ini kita mau coba nyanyi satu lagu. Nah, nggak tahu nih ya, sudah pernah dengar belum ya lagu ini? Ada lagu tentang anak monyet. Anak monyet, anak cacing, anak burung.
Ada yang pernah dengar? Nah, yuk kita coba ya lagu ini ya. Anak monyet di atas pohon. Nah, anak cacing di dalam tanah. Nah, ntar anak Tuhan di mana ya? Oke, yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke, sebentar ya. Kita mau sama-sama lihat ya lagunya ya. Anak monyet ada di atas pohon, anak cacing ada di dalam tanah, anak burung ada di dalam sangkar atau di dalam sarang ya. Nah, anak Tuhan harusnya di mana? Di gereja. Tapi mungkin ya ada yang lagi sakit, ada yang mungkin papa mamanya lagi nggak sempat bawa kalian ke gereja. Nggak apa-apa, hari ini kita sekolah minggunya online ya. Oke, kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Minggu depan semua datang ke gereja ya. Yuk kita nyanyi lagu ini lagi, Bu. Anak monyet. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Oke, semua hafal lagu itu ya. Ya, kita akan ketemu minggu depan di gereja ya, nggak selalu di online ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, Ibu mau tanya, hatinya senang? Senang ya? Oke, kita mau nyanyi satu lagu. Adik-adik boleh berdiri nih. Tadi mungkin berdiri ya, karena kita ada gerakan tadi ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang semua berdiri, kita nyanyi Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, semua nyanyi lagu ini bersama-sama. Hatiku penuh nyanyian. 2 kali ya, hatiku penuh nyanyian ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Iya ya. Semua penuh nyanyian. Kenapa penuh nyanyian? Karena kita punya Raja yang luar biasa. Oke, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama mempersembahkan ya satu rasa syukur kita. Tapi Ibu mau ajak kalian dulu nyanyi satu lagu. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ingat lagu itu?
Ingat ya. Yuk kita nyanyikan lagu ini sambil disiapin ya persembahannya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ulang saya lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Iya, kita bersuka cita karena Tuhan selalu dekat dengan kita. Ya, yuk kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Persiapkan persembahannya ya. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sambil nanti kalian tetap bisa bergerak ya. Udah daki. Ya, yuk, mari Bu. Ya, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melewati padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ke kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Iya, yuk kita mau sama-sama bawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai satu wujud syukur kita ya kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, kembali kami mau menghadap Tuhan dan kami mau menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini sebagai satu ungkapan syukur kami. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami, Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Saat suka, saat duka, Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Bapa, terimalah persembahan kami ini Tuhan, supaya boleh berguna bagi perluasan kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yuk adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Disiapin dulu Alkitabnya. Oke? Ya, silakan duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi, kita akan bersama-sama mempersiapkan ke hati kita untuk firman Tuhan. Ibu mau ajak kita semua nyanyi satu lagu, Yesus mengetuk hatimu ya. Biarkan Tuhan Yesus mengetuk hati kita, lalu kita buka pintu ya, supaya apa? Supaya Tuhan Yesus boleh berdiam dalam hidup kita. Kita boleh menikmati firman Tuhan. Kita boleh menikmati apa yang Tuhan mau gitu ya. Kata-kata Tuhan kita mau dengarkan sama-sama. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk hatimu. Oh sobat, hai dengarlah. Yesus mengetuk hatimu. Sekali lagi. Yesus mengetuk hatimu. Yesus mengetuk
mengetuk hatimu. Oh sobat, hai dengarlah, Yesus mengetuk hatimu. Iya, ya sobat-sobat Kristus ya, semua dengar ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita. Sekarang kita duduk baik-baik, kita buka pintu hati kita untuk firman Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan melalui cerita ya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, bertemu kembali di GKI. Hai kids, senang rasanya Bu Novri dapat bertemu kembali dengan adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Ya, tapi sebelum itu mari kita berdoa untuk meminta pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa ya adik-adik. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang baik, yang mengasihi kami. Kami mau saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir, memimpin setiap kami, menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan kami pun dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Loh, kok kelihatan besar, Bu Novri? Kenapa? Iya ini Bu, nanti saya ketemu dengan teman saya yang pernah pinjam baju kesayangan saya. Ya. Dia janji mau balikin, Tapi sampai sekarang baju itu belum dikembalikan, Bu. Dia janji-janji aja. kesel saya. Sabar ya Bu Novri, begitulah manusia. Kalau sudah berjanji belum tentu ditepati. Sabar ya Bu Novri. Yuk kita siap-siap untuk ngajar sekolah minggu. Ini aturan kita ya. Oke, yuk. Nah adik-adik, minggu kemarin Bu Novri curhat dengan Bu Apri tentang teman Bu Novri yang hanya berjanji tapi tidak pernah menepati. Adik-adik, apakah adik-adik pernah mengalami seperti yang Bu Novri alami? Entah itu dengan orang tua, papa, mama, mungkin dengan saudara, atau dengan teman atau guru yang pernah berjanji kepada kalian tapi tidak ditepati atau tidak dilakukan. Wah, rasanya marah ya adik-adik ya, kesel, sedih, semua rasa bercampur menjadi satu. Akhirnya Raja Salomo dan rakyat Israel selesai membangun rumah bagi nama Tuhan. Di bait Allah, umat Allah beribadah dan menikmati kehadirannya. Salomo menyadari bahwa Tuhan terlalu besar dan mulia. Allah tidak bisa mendiami hanya satu rumah seperti rumah Allah yang baru dibangunnya itu. Tetapi Salomo berharap bahwa Allah selalu hadir di dalam rumah itu ketika orang Israel datang menyembahnya. Adik-adik, masih ingat gambar ini? Ya, ini adalah tabernakel, tabut Allah, sebuah peti yang di dalamnya berisi 2 loh batu bertuliskan Taurat Tuhan, tongkat Harun yang bertunas, dan semangkuk mana. Salomo mengajak rakyat Israel untuk membawa masuk tabut Allah yang dulu disimpan di sebuah tempat di kota Daud untuk disimpan di dalam bait Allah yang baru selesai dibangun itu. Tabut itu digotong oleh para imam, yaitu orang-orang dari suku Lewi. Mereka melakukan semua itu dengan sangat hormat dan sikap hati yang sujud menyembah Allah. Karena mereka tahu Allah adalah Maha Kudus, tidak boleh diperlakukan dengan sembarangan. Begitu juga kita, ketika kita ibadah di dalam rumah Allah, di dalam gereja, harus dengan sikap hati yang hormat dan sujud menyembah.
tidak boleh sembarangan. Dulu isi tabut Allah, 2 loh batu tentang Taurat, tongkat Harun yang bertunas, dan semangkuk mana. Tetapi pada masa Salomo membawa tabut itu, hanya ada 2 loh batu saja. Kemungkinan dengan berjalannya waktu, kedua benda lainnya sudah rusak, sehingga yang disimpan di dalam ruang Maha Kudus hanya 2 loh batu itu saja. Mereka lalu mengadakan kebaktian pengucapan syukur dan pemberkatan rumah Allah yang baru. Mereka sangat bersukacita pada hari itu. Salomo berkata, "Terpujilah Tuhan yang memberikan perhentian kepada umatnya Israel sesuai dengan semua yang dijanjikannya. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi dari segala janji yang baik yang dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya." Apapun yang pernah Tuhan katakan kepada orang Israel, Abraham punya keturunan yang banyak, tanah perjanjian, Tuhan menyertai umatnya, janji kepada Daud, kalau anak kandungnya akan membangun rumah Allah, semua janji Allah kepada umatnya pasti akan dilaksanakan. Adik-adik, itulah bedanya kita dengan Allah. Allah selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Tetapi kita manusia seringkali lupa dengan apa yang sudah kita katakan dan kita janjikan, sehingga kita ingkar dengan janji-janji kita. Adik-adik, mari kita mau seperti Tuhan. Apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita janjikan, entah itu kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, ataupun kepada guru, kita mau usahakan untuk menepatinya, untuk melakukannya. Jangan dilupakan ya adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini adalah dari 1 Raja-Raja 8 ayat 56b. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi dari segala janji yang baik yang sudah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. 1 Raja-Raja 8 ayat 56b. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi dari segala janji yang baik yang dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Mari adik-adik, kita akan tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena kami punya Allah yang senantiasa, yang selalu menggenapi setiap janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau belajar seperti Tuhan. Apa yang sudah kami katakan dan kami janjikan kepada orang lain, kami mau usahakan untuk lakukan, untuk genapi ya Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu kembali.